Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmita Sapitri, NPM 182006494. Saya dari lokal 6B non-reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya akan menjelaskan tugas perencanaan pembangunan tentang infrastruktur sarana dan prasarana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian infrastruktur. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan kegiatan lainnya. Adapun pengertian yang lain, infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, di mana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Pengertian sarana. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau mempermudah manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa berpindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Sedangkan teknik pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang direncanakan dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana atau jaringan yang tidak terpisahkan satu sama lain, yang didefinisikan dalam suatu sistem. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Adapun permasalahan sarana dan prasarana masih menghadapi kendala belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, seperti listrik yang murah, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta perumahan dan pemukiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam mencapai target pada tahun 2015, yakni untuk mengurangi separuh penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni pemukiman kumuh. Pada sisi lain, kurangnya dukungan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antar wilayah, teknologi dan sistem informasi yang handal mengakibatkan sistem logistik nasional berjalan kurang efisien dan efektif. Sistem transportasi nasional belum mampu menyediakan pelayanan yang handal dan efisien. Dalam upaya untuk melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur sesuai dengan substansi inti program aksi bidang infrastruktur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2010 sampai 2014, pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa kendala dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan substansi inti program aksi bidang infrastruktur. Misalnya saja dalam permasalahan sumber daya air. Perkembangan dan pembangunan sumber daya air masih mengalami permasalahan dan tantangan seperti masih rendahnya tingkat keandalan tampungan air dalam rangka konservasi dan memberikan jaminan penyediaan bagi kebutuhan air irigasi dan non-irigasi.
belum optimalnya layanan jaringan irigasi akibat bencana alam dan rendahnya tingkat observasi dan pemeliharaan berkala, serta masih banyak daerah pertanian yang belum terlayani akibat minimnya kapasitas air permukaan terutama di bagian timur Indonesia. Ada juga permasalahan transportasi. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan transportasi seperti belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi, masih terjadi kelebihan beban kendaraan terutama di lintas timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan lintas selatan Kalimantan, yang mengakibatkan pada peningkatan biaya pemeliharaan jalan dan terbatasnya aksesibilitas pelayanan transportasi perintis baik untuk angkutan penyeberangan, angkutan laut maupun transportasi udara bagi kawasan perbatasan, daerah terpencil, pulau-pulau terluar, baik dari ketersediaan prasarananya maupun sasarannya. Masalah perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan dan pemukiman masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yaitu keterbatasan penyediaan rumah. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga, menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Kekurangan rumah diperkirakan sebesar 7,4 juta pada akhir tahun 2009. Adapun tujuan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari jumlah untuk mewujudkan negara yang maju, di mana infrastruktur adalah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga benar-benar ingin maju ke depan menjadi negara yang merdeka, yang berdiri dan mampu mengelola negara Indonesia. Tidak hanya kekayaan untuk kesejahteraan, juga memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia agar menjadi warga negara yang sehat, sejahtera, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, bandara, bendungan, jembatan, pelabuhan kecil, pelabuhan-pelabuhan besar, pembangkit listrik, serta saluran telekomunikasi. Sangat beribu manfaat bagi terbukanya jalan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Walau pelan tapi pasti, kita sepatutnya bersyukur ketika pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastrukturnya, karena pembangunan infrastruktur yang masih sangat memberikan efek positif dan perkembangan masyarakat tanah air serta mengubah wajah Indonesia maju ke arah yang lebih baik. Sejarah membuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka sebuah negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat karena mampu memperlancar urat nadi yang menjadi ciri khas daerah-daerah tertentu, akan terekspos ke permukaan umum dan dikenal banyak orang setelah terbukanya jalur transportasi dan komunikasi. Mungkin dari kita masih banyak yang tidak mengetahui beberapa pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dikatakan sebagai negara kepulauan, dan mengapa infrastruktur sangat begitu penting untuk menghubungkan antar daerah maupun antar pulau. Jelas, pembangunan infrastruktur adalah modal dan tujuan untuk mempersatukan Nusantara. Pentingnya pembangunan infrastruktur, fondasi yang kuat untuk melangkah menjadi negara maju, maka pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh posko tanah air.
pemerintah membuktikan komitmen mewujudkan pembangunan dari pinggiran dan desa dengan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Upaya pemerintah dalam infrastruktur sarana dan prasarana. Infrastruktur merupakan prasarana publik yang paling mendasar guna mendukung kegiatan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas kegiatan ekonomi. Mengingat vitalnya infrastruktur bagi pembangunan ekonomi, maka pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah sepenuhnya dalam meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya pemerintah untuk melengkapi dan menyempurnakan kebutuhan pelayanan dasar untuk masyarakat. Pembangunan ini usaha untuk mencapai alokasi supaya masyarakat bisa menikmati fasilitas infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kegiatan sosial. Dalam pembangunan ini adanya koneksi yang dihadapi pemerintah. Jika tidak, kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Karena jika berhasil membangun infrastruktur, maka dampak baik juga ke masyarakat. Masyarakat juga akan bisa menikmati pembangunan dengan nyaman. Contoh supaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana adalah pembangunan jalan transportasi umum agar pemudah akses ekonomi, pembangunan jalan tol, serta menara telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur tidak akan sepenuhnya berhasil jika masyarakat tidak ikut serta dalam melakukan pembangunan. Dengan cara masyarakat bisa membantu pemerintah dengan taat membayar pajak, menaati peraturan hukum, menjaga fasilitas umum, menggunakan infrastruktur dengan baik, dan lainnya. Jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan bertanggung jawab, maka pembangunan nasional dan tujuan utama tersebut akan tercapai dengan mudah. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana. Instansi pemerintah yang menangani masalah infrastruktur sarana dan prasarana ialah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, pemerintah pusat. Untuk setiap daerah, infrastruktur dikelola oleh pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak swasta. Mungkin sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.